Haleluya, salam saudara-saudara, tiada hari tanpa menyampaikan kabar dan bongkar-bongkar. Bongkar-bongkar ini karena melawan saudara-saudara muslim yang terlalu tegar tengkuk, tidak mau menerima kenyataan sejarah dan apa yang sudah dituliskan di dalam hadis-hadis dan Al-Quran. Lalu mengatakan saya adalah penista. Bagaimana saya dikatakan penista kalau saya membacakan detail hadisnya? Kalau di channel sebelah saya berkata bahwa Aisyah dikawini umur sekian dan para penuduh juga sekian dan para pengaku, karena harus dasar hadis dan Quran. Mari ada satu video Viti begitu yang lebih jujur dari saudara muslim. Adalah Sayyidah Aisyah. Beliau adalah seorang putri dari sahabat Nabi yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah menikahi Siti Aisyah 3 tahun setelah kewafatan Siti Khadijah, istri pertamanya. Akad pernikahan dilakukan di kota Mekah. Saat itu usia Aisyah adalah 6 tahun, akan tetapi Nabi baru menggaulinya ketika Aisyah berusia 9 tahun. Dari semua istri Rasulullah, hanya Aisyah yang dinikahi pada saat masih gadis, pada saat masih perawan. Istri yang lainnya adalah janda yang menjadi wali ketika pernikahan Rasulullah dengan Aisyah adalah Abu Bakar, yaitu bapaknya sendiri. Pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai 3 kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang nabi adalah wahyu yang harus dilakukan. Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama 3 malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Malaikat itu kemudian berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku kemudian membuka wajahmu, ternyata engkau di dalamnya." Mendengar perkataan dari Rasulullah, Aisyah kemudian berkata, "Jika ini datangnya dari Allah, maka akan berlanjut ya Rasulullah." Hadis riwayat Muslim. Nabi menikahi Siti Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalahpahami. Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah melalui mimpi yang dialaminya berulang kali. Ya, saya harus menambahkannya bahwa istri-istri beliau adalah pembawa berita senggama beliau. Dan senggama itu, saudara-saudara, terus berjalan, tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Dan itu tidak bisa dilawan karena kita memakai hadis-hadis yang sudah ditulis. Bukhari 290, catat, ketik sendiri, bisa dicek. Bukhari 290 telah menceritakan kepada kami. Qabisah berkata, telah menceritakan kepada Sofyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah berkata, "Aku dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi bersama dalam satu bejana. Saat itu kami berdua sedang junub." Junub itu berarti baru saja bersenggama. Beliau juga pernah memerintahkan aku mengenakan kain, lalu beliau mencumbuiku sementara aku sedang haid. Jadi bercumbu dengan istri haid. Beliau juga pernah mendekatkan kepalanya kepadaku saat beliau iktikaf. Iktikaf itu duduk berdiam diri di masjid. Aku lalu basuh kepalanya padahal saat itu aku sedang haid. Jadi dia iktikaf itu duduk di masjid, Aisyah datang membasuh kepalanya. Berarti boleh wanita haid masuk masjid. Aku sedang haid, itu Bukhari 290. Jangan mengatakan saya ini memfitnah. Istri-istri Nabi Muhammad selalu menceritakan kisah hubungan seks mereka kepada orang banyak tanpa merasa malu atau ragu-ragu, dan hadis menceritakannya. Misalnya hadis Muslim 441. Saya ulangi lagi, hadis Muslim 441. Saya tidak membacakan Arabnya karena panjang sekali kalau saya waktunya nggak sesuai untuk YouTube.
channel ini Arabnya dan di bawahnya ada terjemahannya. Dan telah menceritakan kepada aku, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Ali bin Musair dan Asy-Syaibani dalam riwayat yang lain disebutkan telah menceritakan kepada kami, Ali bin Hujr Asy-Sya'di, dan lafaz tersebut miliknya telah mengabarkan kepada kami. Ini yang membosankan dari baca hadis itu, saudara-saudara. Mengabarkan ini, an gitu. Telah mengabarkan kabar kami Abu Ishaq dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, nah baru matan hadisnya isinya. Dahulu apabila salah seorang dari kami haid, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadanya untuk memakai sarung, izar. Kemudian beliau mencumbuinya. Ya disuruh tutup dulu, baru kemudian dicumbuin, disedot-sedot ya dari muka sampai ke bagian dada. Berkata lagi, itu maksudnya, bukan terjemahan saya, itu tafsiran para ulama. Siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi beliau kuat menahan syahwatnya sehingga tidak memaku istrinya. Izar, ta'azzar itu artinya celemek, bahasa Jawanya itu mengendalikan gitu. Yang paling lucu dari kisah hadis ini selain isinya menjijikkan bagi Anda adalah saat Aisyah berkata, siapakah di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan syahwatnya. Saya beritahu Anda mengenai kemampuan Nabi menahan syahwat. Ia tidak tahan menunggu istri-istrinya selesai haid. Sehingga ketika mereka sedang banyak-banyaknya mengeluarkan darah, ia pun mencumbu dan membelai mereka. Ingat, Nabi memiliki sangat banyak istri dan budak seks. Dan tidak mungkin mereka semua mengalami menstruasi bersamaan. Ini hadis Sahih Bukhari 311. Hadis Bukhari 311 menceritakan bla 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 bahwa Ummu Salamah ini masih keponakannya juga dengan Utsman bin Affan. Saat aku berada dalam satu selimut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mengeluarkan darah haid. Kemudian pelan-pelan aku keluar dari selimut mengambil pakaian khusus untuk haid dan mengenakannya. Rasulullah SAW, apakah kamu sedang haid? Aku jawab, iya. Beliau memanggil dan mengajakku masuk ke dalam selimut. Zainab berkata, Ummu Salamah menceritakan kepadaku bahwa SAW juga menciumnya saat beliau sedang berpuasa. Ummu Salamah berkata, aku pernah mandi junub dalam satu bejana bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis Bukhari 311. Tulis yang baik, diketik, nanti akan muncul semua yang berkaitan dengan hadis 311. Sunan Abu Daud 2038. Buka lagi Sunan Abu Daud, diketik Sunan Abu Daud, lalu nanti angkanya itu ditulis seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 2038. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, menceritakan kami Muhammad bin Dinar, menceritakan kami Sa'ad bin Anas bin Aus al-Abadi dari Misda Abu Yahya bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam menciumnya sementara beliau sedang berpuasa dan mengisap lidahnya. Ibnu Al-Arabi berkata, sanad ini sahih. Jadi walaupun sudah sedang puasa, mencium istri dan berkulum
dengan istri itu boleh. Nah, ini menjelang bulan puasa ya, supaya Anda jangan jaga jaim. Di siang hari pun suami istri boleh bercumbu. Berarti waktu saya muslim juga nggak salah dong. Istri saya almarhumah itu sangat jaim sekali dan sangat hormat dengan bulan puasa. Ya saya ya mungkin kayak Nabi juga waktu itu. Dicatat di dalam hadisnya, bayangkan istri-istri macam apa mereka ini membicarakan kelakuan suami yang sedang mengulum lidah mereka saat haid di tengah-tengah orang banyak. Dan itu sedang berpuasa pula. Untuk apa berita seperti ini disebar-sebarkan bahkan ke orang banyak? Bayangkan bila Aisyah berada di masa kini memakai medsos, lalu menceritakannya di akun TikToknya itu bahwa Nabi saya dengan pengikutnya itu 1,4 miliar subscriber dan ia memposting update lidahnya sedang ada di mana lidahnya itu dan bagian tubuhnya yang sedang dihisap suaminya, lalu mandi karena khitan ya, bertemu hitan itu. Jadi wanita Arab itu dipotong hitannya dan laki-laki juga dipotong hitannya. Nah, dalam Islam perempuan juga disunat. Lihat yang buku yang sudah pernah saya tulis juga. Jami'ut Tirmidzi 101. Wah, ini bosan Anda mendengarnya. Hadis yang telah saya kumpulkan telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin bla bla bla, panjang. Jika hitan bertemu hitan, jadi kemaluan laki bertemu kemaluan perempuan, itu maksudnya, maka telah wajib mandi. Jadi begitu ketemu tuh, walaupun tidak mengeluarkan sperma. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah SAW. Kami mandi junub dan berkata dalam bab ini juga ada riwayat dari Abu Hurairah bin Umar bin Rafi, Jami'ut Tirmidzi, dan seterusnya hadis yang banyak sekali. Dari yang saya kumpulkan hanya beberapa hadis yang saya ceritakan tentang istri-istri beliau itu sangat progresif untuk menceritakan hal-hal yang sangat rahasia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk subscribe-nya dan catat apa yang sudah saya ceritakan tadi. Tuhan memberkati.